Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada pertemuan praktikum sistem pakar, kita akan membahas mengenai forward chaining untuk tahap awal. Nah, pada proses pembentukannya di sini kita wajib memiliki sebuah database kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan coba terapkan di tempat server kita. Kemudian kita juga punya rule-nya. Nah, ini adalah premis dan konklusi. Ini premisnya beserta konklusinya. Di dalamnya juga terdapat pertanyaan. Jadi, bila benar, nanti kan pertanyaannya yes or no. Bila pernyataan belum ada solusi untuk masalah Anda, itu pada statement 0. Jadi, nanti tahap pertama akan keluar pertanyaan, apakah Anda mengalami susah tidur? Jika dia jawab iya, maka dia akan dialihkan ke pertanyaan kedua. Jika dia jawab tidak, maka dia akan dialihkan ke pertanyaan ke-6. Oke ya, gitu rule-nya. Ini ya. Kemudian jika dia benar kan, dialihkan ke pertanyaan kedua. Apakah Anda terbangun di malam hari? Jika dia benar, maka dia dialihkan ke pertanyaan ketiga. Kemudian ditanya lagi, apakah Anda merasa lelah? Dan jika dia jawab benar, maka akan dialihkan ke pertanyaan keempat. Baru dia tanya lagi, apakah Anda sulit berkonsentrasi dan tidak bisa melakukan aktivitas secara baik? Jika dijawabnya benar, maka dialihkan ke pertanyaan kelima atau premis kelima. Nah, di sini premis kelimanya adalah sebuah konklusi. Ya. Konklusinya adalah N-nya mulainya dianggap sudah selesai, ya, dengan penyebabnya A dan solusinya A. Ya, ini table rule ini berhubungan dengan banyak table, seperti berhubungan dengan table gejala maupun table penyakitnya beserta table solusinya. Nah, ada table premis dan table konklusinya. Oke ya. Tapi di sini saya hanya buat table rule saja, yang saya gabung semua data table-nya menjadi satu. Kedepannya bisa Anda coba buat kembali dengan sebaik mungkin. Setidaknya kita sudah ketemu table rule atau table yang menjadi inti dari sistem pakar dari forward chaining, di mana forward chaining ini dia memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau premis-premis, kemudian hasil akhirnya sebuah konklusi. Tadi ya, dia tanya 1, kemudian 2, 3, 4, kemudian yang terakhir keluar sebuah konklusi. Jadi dia lakukan pertanyaan-pertanyaan, baru keluar jawaban. Itu untuk forward chaining. Kalau backward, dia keluarkan dulu solusinya, baru dia nanti akan menanyakan gejala-gejalanya. Ya, kebalikan dari forward itu sendiri. Oke, di sini kita coba buat sebuah database dengan nama penyakit insomnia. Ya. Penyakit insomnia dengan table namanya rule ABC. Kita buka aplikasi server kita. Di sini saya pakai XAMPP. XAMPP-nya yang versi 3.2.4. Nanti di deskripsi saya kasih link untuk downloadnya. Nah, ini udah. Kemudian saya pakai web servernya di sini adalah Mozilla. Selanjutnya kita masuk ke server kita, localhost php-admin. Oke, lanjut kita melakukan pembentukan sebuah database. Ini saya buat nama database-nya, saya kecilin dulu biar nampak. Oke, nama database-nya di sini, nama database-nya adalah penyakit insomnia. Kita buat new, kemudian kita pilih penyakit insomnia. Kita kasih DB aja di belakangnya ya. Jadi penyakit insomnia DB. Nah, kemudian kita create
Setelah berhasil, kemudian kita coba ketikkan fungsi dari atau query dari pembentukan sebuah struktur table. Nah, kita mau buat table rule, nama table rule-nya rule ABC. Kita klik dulu create table, nama tablenya adalah rule ABC gitu ya. Kemudian kita buka kurung, kasih tutup kurung lagi, baru kita isi recordnya, atributnya. Atribut pertama ID dengan tipe integer, kita kasih dia primary key, kita kasih koma karena masih ada di bawahnya. Berikutnya ada premise dan konklusi, tipe datanya varchar, kita kasih sebanyak 50. Oke, selanjutnya ada bila benar. Bila benar di sini tipenya kita kasih integer. Bila salah kita kasih tipenya integer juga. Berikutnya ada mulai kita kasih tipe char, isinya 1. Berikutnya kita kasih selesai, tipe char, isinya juga 1 value-nya. Kemudian kita kasih penyebab, itu teks. Berikutnya ada solusi, juga kita kasih tipe datanya adalah teks. Kalau di akhir dia tidak ada koma lagi, jadi cukup ini aja. Oke, jangan lupa kita copy, ditakutkan nanti ada salah ketika pengetikan, kita bisa paste ulang. Ya, ini kita copy dulu dan kita go. Alhamdulillah yang sudah kita bangun sudah terbentuk, tidak ada salah. Kita buat cek strukturnya, saya ulangi ya. Nah, ini tadi kita masuk ketik tabelnya, kemudian kita cek strukturnya, ini sudah cocok ya, dia sudah kasih kunci nih. Nah, itu dia, sudah aman, berarti ada key-nya. Selanjutnya ini sudah muncul. Berikutnya kita isi datanya. Ini datanya kita isi. Nah, ini bisa pakai metode insert ya. Mungkin kalau lebih baiknya nanti dibuat untuk skripsi, kita buat lagi table premise dan table konklusi beserta table rule yang sudah ada. Selanjutnya kita hubungkan hubungan relasinya one to many atau many to many atau kebalikannya. Nah, karena ini kita simple contoh sederhana, kita langsung inject atau kita insert dari database. Ya, nanti kalau di skripsi harus pakai inputannya, inputan rule-nya, inputan premise-nya, inputan konklusinya, inputan penyebab dan solusi-solusinya. Oke, kita coba inject dari database. Ini kita pakai insert doang ya. Kalau insert nanti terlalu lama, jadi kita pakai SQL juga. Oke, kita coba buat dulu. Saya pakai Sublime aja ya. Pakai ini aja. Kita buat file baru dulu di sini. Di C di server kita, exampp htdoc. Berikutnya kita buat di sini sistem pakar ya, sistem pakar. Ini kita sistem pakar. Di dalam sistem pakar ini kita letak nanti beberapa file pendukung tambahan. Selanjutnya saya pakai aplikasi untuk pengetikan program, namanya VS Code. Saya pakai VS Code, Visual Studio Code. Oke ya. Nah, kemudian ini saya tutup dulu lembar kerjaan saya. Selanjutnya kita open folder yang kita ambil tadi.
Di sini ada tadi sistem pakar namanya. Ini ya. Oke. Masih kosong, saya buat file baru. Nama filenya adalah koneksi.php misalnya. Oke. Nah, nanti koneksi isinya ini kan di sini sudah terbentuk nih ya. Di htdoc sistem pakar ada file koneksi.php. Oke, ini saya kecilkan dulu, koneksinya saya tutup. Ini saya mau buat mana PowerPoint tadi ini dia. Saya mau buat dulu codingan ini. Jadi kita coba insert dulu. Insert into, nama programnya adalah rule ABC tadi ya. Insert into rule ABC ya. Sorry. Kemudian kita masuk ke scale lagi. Kita pastikan, lanjut kita go. Baru kita browse sehingga angka nolnya tercipta. Ke PowerPoint-nya lagi tadi. Nah, ini udah, nanti ini Anda selesai sendiri ya, nilainya yang 3 ini. Berikutnya kita ada file koneksi dan diagnosa. Ini nama foldernya SPSM-nya. Oke, berarti saya coba ganti dulu. Saya coba ganti, ya rename ya. Di XMPP, htdoc. Sini tadi sistem pakar kita ganti menjadi SP Insomnia. Oke, karena sudah kita pakai, baru kita buat lagi SP Insomnia. Baru kita buka kembali. Ini sudah masuk, buka folder ulang. Kita cari C-nya tadi di XMPP htdoc SP Insomnia. Ini ya, sistem pakar Insomnia. Oke, sudah ada koneksi, berarti kurang satu lagi. Kita buat namanya. Sini adalah diagnosa.php. Ya, diagnosa.php. Di sini kita pakai yang PHP. Diagnosa.php. Oke, sudah ada dua file koneksi dan file diagnosa.php. Oke, kita kerja dulu yang koneksinya. Insomnia dulu. Tutup dulu. Oke, pada diagnosa tahap pertama kita untuk program ini kita hanya dua file saja, file koneksi dan file diagnosa.php. Pada koneksi kita buat dulu koneksinya dengan membuat sebuah variabel koneksi dan hanya memanggil fungsi dari koneksi tersebut, yaitu localhost, rootnya, passwordnya, beserta nama database-nya. Jadi untuk hostnya, username, password, dan database. Di sini saya password 0 karena saya tidak menggunakan password di XMPP ini. Oke, hanya ini saja.
Berikutnya kita masuk ke diagnosa.php. Kita panggil dulu fungsi koneksi tersebut dengan menggunakan include. Jadi si koneksi ini sudah ada di diagnosa. Nah, untuk pernyataan pertama saya pakai if, logika if. If apabila ID pertanyaan itu bukan, tanda seru. Apabila ID pertanyaannya itu adalah mulainya bukan dari apabila ID pertanyaan select bintang from rule ABC where mulai Y. Jadi kalau seandainya untuk tahap pertama itu ini ya, kita cukup cek. Untuk yang pertama itu mulainya harus Y. Di sini kan tahap pertama mulainya N. Jadi dia manggilnya begitu. Jadi dia ini yang ditampilkan di sini ini adalah yang bernilai Y. Tapi jika tidak, maka yang dinilai adalah yang ini. Lihat di sini ya. Kita coba lihat di sini ya. Ini kita tambah huruf S-nya. Oh, ini kita tambah huruf Z-nya, misalnya gitu. Ya, kita ambil contoh. Untuk masuk ke tahap awal. Ini kan S kan? Jika kita panggil, maka dia akan berubah jadi Z. Paham ya? Oke, ini kan S ya. Oke, kita iakan, dia akan ke Z. Oke, ini dia. Berarti dia akan rekonstruksi yang pertama adalah yang sini. Nanti kita tinggal pilih iya atau pilih tidak. Jika iya nanti akan terus sesuai dengan rule yang ada. Nah, problemnya kita di sini belum melengkapi datanya. Silakan melengkapi data untuk data 6, 7, dan 8. Jadi ketika nanti dia tidak bilangnya tidak angka 6, tidak juga nanti ke angka 8. Ya, disesuaikan ya sama datanya. Oke, begitu. Kita ambil ilustrasinya. Jika iya, dia akan mengulang. Jika tidak, dia juga akan mengulang sesuai dengan struktur atau kondisi yang ada. Else-nya ID pertanyaan, di mana yang kita select adalah table row ABC di ID sesuai dengan ID solusi yang kita panggil di ID pertanyaan. Di mana ini? Di sini. Oke. Apabila penyebabnya itu isinya kosong gitu ya, maka dia akan terus mengeksekusi secara berkala sampai nanti selesainya bernilai dari Y gitu ya. Sampai nanti selesainya bernilai dari Y. Di sini coba kita perhatikan. Sampai selesainya ada dua yang Y. Di start awal sama di hasil atau konklusi. Masih ada konklusi yang berikutnya, yaitu konklusi yang ke ini ya, konklusi ini. Konklusi ke-7 dan ke-8. Kalau ini premisnya. Konklusinya masih yang ke-7 dan ke-8. Jadi konklusi di sini ada 3, yaitu 5, ID 5, ID 7, dan ID 8. Jadi ada dua lagi konklusi yang perlu kita selesaikan. Di mana konklusi harus bernilai Y selesai. Oke, gitu. Dia akan eksekusi terus sampai bernilai Y, baru dia berhenti. Kalau seperti itu ya. Jika ada pertanyaan, silakan kita masuk nanti di pertemuan ke-7 tanya jawab. Kita pakai virtual Zoom, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.